Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dan membaca tentang beberapa jenis niat orang dalam menuntut ilmu, yang pada kesimpulannya keutamaan ilmu yang mulia, keutamaan daripada orang-orang yang telah memiliki pengetahuan, keutamaan dari para penuntut ilmu itu semuanya akan didapatkan berupa janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, akan ditempatkan pada tempat yang mulia itu. Semua itu akan didapatkan bila seseorang itu memiliki niat yang ikhlas. Hanya dirinya dan Allah saja yang menjadi tujuan, maknanya dia tidak punya tujuan selain daripada mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudahan-kemudahan yang ia dapatkan dengan wasilah ilmu yang Allah titipkan padanya, itu semuanya adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita akan melihat perkataan beliau dalam bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa lit taqwa wa la hidayata illa lil muttaqin. Nah, dalam bait yang mulia ini, ketika kita telah tahu bahwasanya hanya keikhlasan itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala, maka apabila engkau, kata Imam Al-Ghazali, bertanya pada dirimu sendiri, fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi, lalu apakah permulaan daripada hidayah itu? Kita senantiasa bicara tentang hidayah. Ada kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Lalu kita ini tujuan menuntut ilmu itu selain daripada kita melaksanakan perintah Allah, kita punya tujuan, yakni tujuan kita ini untuk mendapat ridha Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah selama ini kita sudah hadir terus dalam majlis-majlis ilmu, dan kita ini adalah orang yang senantiasa berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu? Lalu kita bertanya, sebenarnya hidayah itu apa? Dan apa permulaan daripada hidayah itu? Li ujarriba biha nafsi, untuk aku lakukan dan aku coba apakah aku ini termasuk orang yang telah mendapat hidayah ataukah belum, dan agar kalau kita tahu kita telah mampu untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan hidayah itu. Maka fa'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, anna bidayataha zahiratut taqwa, bahwa permulaan hidayah itu adalah ketakwaan zahir. Apa itu ketakwaan zahir? Ketakwaan zahir itu berupa perbuatan-perbuatan di mana seseorang ini telah melaksanakan perintah-perintah Allah secara zahir. Jadi perintah Allah berupa solat dia sudah laksanakan. Maka ada orang yang masih meninggalkan solat, maka dia belumlah pada hakikatnya mendapatkan ketakwaan zahir, karena masih ada perbuatan-perbuatan yang seharusnya ia kerjakan secara zahir dan terlihat oleh mata, ternyata belum dia laksanakan. Jadi permulaan hidayah tidak bisa orang itu secara sempurna kemudian mendapatkannya dalam waktu sekejap, tetapi semua itu berproses. Kita pun merasakan hal yang demikian. Dahulu waktu kita awal-awal belajar solat, kemudian kita belajar tekun melaksanakan solat, kita belum merasakan nikmat itu. Kita baru sekedar tahu, bahkan mungkin kita melaksanakan itu karena takut kepada orang tua, kepada guru dan lain sebagainya. Tapi sudah zahir, ketika orang tersebut sudah melakukan kewajiban-kewajiban itu, maka ia sudah dikatakan sebagai orang yang bertakwa secara zahir. Jadi awal hidayah itu ya takwa zahir. Orang mau cari hidayah, di mana hidayah itu dicari? Hidayah itu dicari di majelis ilmu. Sebab kenapa? Karena ketakwaan ataupun hidayah, ya, sifatnya ketakwaan zahir itu didapatkan melalui ibadah-ibadah. Dan ibadah-ibadah itu tidak mampu untuk kita perbuat kecuali kita tahu ilmunya.
Bagaimana mungkin kita ingin melakukan sebuah ketaatan berupa solat, kemudian puasa, zakat, kemudian kita tidak tahu bagaimana ilmunya. Kita hendak solat ini sudah terlalu lama dengan berlumur dengan kemaksiatan, lalu hati kita tergerak untuk mendapatkan hidayah itu, bahkan titik hidayah itu sudah ada dalam hati kita, lalu kita menginginkan itu. Bagaimana caranya? Kita harus solat. Setelah kita punya keinginan solat, caranya bagaimana solat ini? Ternyata ada syarat-syaratnya sebelum orang solat itu. Enggak tiba-tiba masuk masjid langsung Allahu Akbar, tidak. Tapi ada syarat pendahuluan yang kita sebut dengan toharoh. Bagaimana cara toharoh itu? Dipelajari di mana itu toharoh? Ya dipelajari di majelis ilmu. Sebab betapapun usahanya ketika ia ingin melaksanakan sholat itu secara sempurna, namun tidak benar toharohnya, tidak benar bersucinya, maka itu juga akan merembet pada perkara yang di atasnya. Sholatnya menjadi barangkali tidak sah kalau dia tidak betul di dalam cara ia bersuci. Maka hidayah pertama adalah zohirnya ketakwaan, dan inilah yang menjadi patokan menghukumi seseorang. Secara zahir terlihat orang solat, maka dia adalah orang yang takwa. Secara zahir orang tersebut puasa, maka dia zahirlah ketakwaannya. Semua perintah-perintah agama yang sifatnya bisa dilihat oleh mata atau bisa terdengar oleh telinga kita melalui ucapan-ucapan seseorang, kalau itu baik, itu semuanya masuk dalam ketakwaan secara zahir. Ini permulaan hidayah. Jadi kalau belum dilaksanakan ini, belum. Jadi awal hidayah itu orang sudah melakukan ketakwaan-ketakwaan yang sifatnya zahir. Wa nihayataha batinatut taqwa. Adapun penghujung daripada hidayah itu, atau barangkali kita katakan puncak hidayah itu adalah ketakwaan batin. Selain daripada ia sudah melaksanakan solat, dia sudah merasakan nikmat solatnya itu. Selain dia sudah melaksanakan solat, dia sudah merasakan bagaimana bahwa dirinya betul-betul butuh pada solat itu, dan aplikasi daripada solat itu dia sudah jauh dari segala macam pelanggaran. Makanannya sudah tidak lagi dia mau masukkan ke perutnya sesuatu yang haram. Ucapannya sudah tidak mau dia lagi keluarkan dari lisannya perkataan-perkataan yang kotor. Matanya sudah ia usahakan betul-betul untuk ia tundukkan daripada penglihatan yang haram. Sudah ia nikmati itu, kemudian di dalam hatinya dia penuh dengan yang namanya keikhlasan, ketawaduan, penuh dengan ketenangan batin, bahwa apa yang dia alami di dunia ini ia kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir daripada hidayah itu. Nah, karena hidayah ini awalnya adalah ketakwaan zahir, kemudian ketakwaan batin, maka apabila seseorang belum masuk pada kedua hal ini, maka berarti dia masih pada posisi yang sebaliknya, yakni maksiat zahir dan maksiat batin. Apa itu maksiat zahir? Lawan daripada ketakwaan zahir. Kalau dia tadi itu takwa secara zahir sudah solat, maka dia tidak solat, maka dia melakukan kemaksiatan yang zahir. Orang harusnya puasa, maka dia tidak puasa, maka pada saat itu ia sedang melaksanakan maksiat zahir. Orang sedang mengambil hak orang lain, mengambil tanaman orang lain umpama tidak dengan izin, atau merusak sesuatu, ini semua terlihat oleh mata manusia, maka pada saat itu dia sedang bermaksiat. Maksiatnya namanya maksiat zahir. Jadi lawan daripada ketakwaan zahir ada maksiat zahir. Nah, ketakwaan batin juga ada lawannya, yakni kemaksiatan batin. Apa kemaksiatan batin itu? Riya. Riya kan tak terlihat, ini hanya ada di dalam hati. Kemudian ujub, sombong di dalam hatinya, merasa dirinya paling benar, paling baik, paling suci dan lain sebagainya. Kemudian orangnya itu punya sifat hasad, kemudian kikir, pelit dan lain
sebagainya. Ini semua kemaksiatan batin. Dan dua-dua daripada kemaksiatan baik zahir dan batin ini semuanya menjerumuskan manusia, yang menjadi sebab tidak selamatnya manusia itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungilah bait yang agung ini, sebab di dalam penghujung bait ini beliau mengatakan fala aqibata illa littaqwa, maka tiada balasan ganjaran berupa surga itu melainkan bagi orang yang bertakwa, yakni orang yang sudah memiliki ketakwaan zahir dan ketakwaan batin. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tiada ada hidayah itu kecuali bagi orang yang bertakwa. Jadi dikatakan orang sudah berhidayah, maka karena dia telah sempurna melakukan itu, dia sudah melakukan sesuatu yang sifatnya ketakwaan zahir dan melakukan yang namanya ketakwaan batin. Zahir batin. Maka kita selalu didoakan guru-guru kita minta doa semoga diberikan Allah kesehatan zahir batin. Itu maksudnya kesehatan zahir batin, itulah yang namanya afiyah, yang disebut dengan sehat wal afiyah. Sehat jasadnya sehat, afiyah batinnya sehat. Nah, orang yang punya sifat ini sehat jasmani dan rohani, kemudian sihah wal afiyah, inilah orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak kegembiraannya. Ketika seluruh manusia sedih melihat dan menyaksikan kepergiannya, langit sedang bergembira, bumi pun di dasarnya sedang bergembira, para malaikat semua bersorak-sorai menyambut kedatangan ruh yang mulia yang keluar daripada jasad yang telah melaksanakan ketakwaan zahir dan jasad yang di dalamnya ada ruhani yang sehat. Tanpa ini maka kita belumlah dikatakan sebagai orang yang memiliki hidayah itu. Jadi kita renungi majelis ilmu, majelis ta'lim ini harus menghasilkan itu. Jadi ketika kita telah tekun melaksanakan ibadah berupa pengajian, maka di luar sana itulah yang kita amalkan. Kita jauhi pelanggaran-pelanggaran, kita jauhi semua perkara-perkara yang sifatnya adalah maksiat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu melaksanakan ini, maka ketenangan jiwa pada saat itulah baru kita dapatkan. Nah, sebelum kita melaksanakan hal yang demikian ini, belajar secara berangsur-angsur, maka kegelisahan di mana-mana itu yang terjadi sebab tidak atau belum sampai pada sifat yang tumakninah atau ketakwaan yang sifatnya zahir dan batin. Nah, jadi kesimpulannya, jauhi semua perkara-perkara yang sifatnya maksiat zahir, lakukan semua kewajiban-kewajiban itu, kemudian jangan lagi mau terjerumus pada sesuatu yang dilarang, lalu kemudian sehatkan batin. Kalau bersedekah ikhlas, berusaha ikhlas. Kemudian ketika kita sholat khusyuk, berusaha khusyuk. Lisan jaga lisan. Mata juga dijaga. Semua perkara-perkara itu dijaga, maka itulah namanya barokah. Kalau kita melaksanakan ini, inilah namanya barokah ilmu, dan Allah akan tinggikan derajat kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian satu bait daripada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Wallahu a'lam bishawab.